Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1601-1605. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hati Master Surgawi Yun hancur. Orang yang paling memperhatikannya mungkin adalah awal yang absolut. Karena kekurangannya sendiri, Kaisar tertinggi menggunakan pedang Kaisar awal absolut sebagai fondasinya untuk menciptakan pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao. Selama pertempuran Indra Ilahi Agung Al-Heaven, Kaisar tertinggi meninggal dan Dao-nya lenyap. Master Surgawi Yun mengambil kesempatan untuk mengendalikan pedang Kaisar awal absolut dan menakut-nakuti Master Surgawi Hao. Pedang Kaisar kemudian menjadi senjata ilahinya. Pedang Kaisar ini adalah harta karun utama dari era primordial. Ketika era primordial keluar dari cangkangnya, ia direnggut oleh era primordial. Keinginan era primordial terhadap pedang Kaisar selalu menjadi obsesi era primordial. Saat sosok yang mulia Yun menyerbu ke dalam kesadaran ilahi seluruh surga, satu ki dari surga menghantam dengan keras ke dalam kesadaran ilahi seluruh surga. Penghormatan surgawi Yun merasa sulit untuk menstabilkan tubuhnya. Untungnya, pohon Dao miliknya tidak lengkap seperti pohon Dao di era purba. Pohon Dao miliknya lengkap dan dapat bertahan. Suara desisan, akar pohon Dao terbang dan menusuk punggungnya. Seketika, gelombang kesadaran ilahi melonjak keluar dari akarnya dan memperkuat tubuhnya. Di dalam tubuh yang mulia surgawi Yun, embrio roh terbuka dan berevolusi menjadi istana leluhur. Galaksi terbang dan berubah menjadi Suandu. Sungai surgawi menembus langit dan terbang dari lautan langit, melewati Suandu. Sungai surgawi ini mengalir deras dari Suandu dan berputar mengelilingi keempat ujung alam semesta untuk membangun 4 harta karun ilahi yang ekstrim. 4 harta karun ilahi yang ekstrim dibuka satu demi satu. Kemudian, ibu kota utama dibuka. Sungai surgawi mengalir melewati ibu kota utama dan masuk ke Yudu. Sungai itu berubah menjadi sungai Neter dan dibuka oleh Yudu. Sungai Neter mengalir dari Yudu ke dalam lubang pembuangan dan dibuka oleh lubang pembuangan tersebut. Sejak saat itu, dia mengolah 7 alam harta karun ilahi yang baru. Ini adalah 7 alam harta karun ilahi baru yang diberikan Lan Yutian kepadanya. Alam-alam ini berbeda dari 7 alam harta karun ilahi sebelumnya. Alam-alam ini tidak dipinjam dari kekuatan langit dan bumi. Di masa lalu, selain embrio roh, 6 alam lainnya dari 7 harta karun ilahi dipinjam dari objek eksternal, meminjam kekuatan dari para dewa kuno. Harta karun ilahi yang baru adalah untuk mengamati Dao langit dan bumi serta membuka harta karun ilahi. Harta karun tersebut tidak meminjam kekuatan dari objek eksternal. Sebaliknya, harta karun tersebut menggunakan dirinya sendiri sebagai alam semesta dan meminjam Dao langit dan bumi untuk mengembangkan keajaiban alam semesta internal. Kultivasi dan kekuatan Yun yang sangat tinggi telah meningkat pesat. Bahkan, ketika ia berkultivasi ke alam Yudu, ia telah terbebas dari kehidupan dan kematian. Ia telah menjadi seperti dewa, memiliki umur panjang yang tak terbatas dan rentang hidup yang sama dengan langit dan bumi. Jika memiliki umur panjang tanpa batas adalah standar untuk menjadi dewa, maka alam ke-6 dari harta dewa baru, alam Yudu, dapat disebut alam dewa. Namun, alam yang diciptakan Lan Yutian tidak memiliki apa yang disebut alam dewa. Bahkan tidak memiliki alam istana surgawi. Setelah Yun Tianzun membuka 7 harta karun suci yang agung, roh primordialnya berdiri di pelataran leluhur. Dao agung berkumpul, melewati 4 gerbang surgawi yang agung, mengalami pembaptisan tahap Jade Lake Jade, mengalami penempaan hati Dao Laut Surga, dan kemudian memasuki tahap pembunuh dewa, tahap 9 penjara. Di depannya ada hamparan yang kabur, kacau, dan luas. Roh primordialnya muncul di depan ibu kota Batu Giok yang menjulang tinggi dan megah, tetapi dia masih tidak dapat menyeberang ke ibu kota Batu Giok. 7 harta karun suci yang dibuka Lan Yutian adalah tahap pendirian fondasi, diikuti oleh pengadilan leluhur. Pengadilan leluhur dibagi menjadi 4 alam gerbang surga, alam panggung Danau Giok, alam laut surga, alam panggung pembunuh dewa, alam panggung 9 penjara, alam ibu kota Giok, dan 5 alam pamungkas, dan alam pohon dunia. 7 alam harta karun ilahi yang baru diselesaikan oleh Lan Yutian seorang diri, sedangkan 8 alam istana leluhur diciptakan oleh Lan Yutian, Su Senghua, Hua Xuanxiu, Nenek Si, Pangeran Yuming, dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka belum menyelesaikan alam ibu kota Giok,
5 alam utama, dan alam pohon dunia. Karena Jade Capital Realm ingin memahami ibu kota Giok, dan ibu kota Giok disegel oleh para pemuja surgawi dari istana surgawi dan dijaga oleh para prajurit, Lan Yutian dan yang lainnya tidak dapat masuk untuk memahaminya. Dengan demikian, mereka hanya dapat melihat ibu kota Giok secara samar-samar dan tidak dapat melangkah masuk. 5 alam besar perlu memahami 5 dao bawaan besar Tai, Taichu, Taisi, Taisu, dan Taichi. Lan Yutian dan Su Senghua telah pergi ke reruntuhan 5 urat mineral besar lebih dari sekali untuk mencoba memahami 5 dao besar ini, namun, 5 dao besar ini terlalu mendalam dan tak terduga, dan mereka tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Alam pohon dunia agak mirip dengan alam dao tradisional. Alam ini mirip dengan alam dao milik Kaisar Pendiri, di mana langit ke-36 membentuk dao, mengolah surga agung yang menyeluruh dan memiliki bunga dan buah dao. Namun, alam pohon dunia berbeda dari alam dao tradisional. Pohon dao dari alam dao meniru pohon dunia, sedangkan alam pohon dunia memahami pohon dunia dari tanah suci Gunung Hitam dan memelihara pohon dunia dengan daunnya sendiri di istana leluhur. Setelah pohon dunia dibudidayakan, ia akan mengendalikan berbagai dao besar di dalam tubuhnya. Dengan pohon dunia sebagai pusatnya, dao besar akan membentuk surga yang agung. Pohon dunia di surga agung yang menyeluruh juga dapat menumbuhkan bunga dao dan menghasilkan buah dao. Tidak seperti surga agung yang meliputi seluruh alam dao, surga agung yang meliputi seluruh alam leluhur tidak perlu mempercayakan kekosongan terakhir. Surga agung yang meliputi seluruh alam leluhur terbentuk dari dao agung milik seseorang. Ini adalah ide dari Lan Yutian dan Su Senghua. Mereka bermaksud menggunakan metode ini untuk mencegah kekosongan pamungkas runtuh karena terlalu banyak langit yang menjulang tinggi di kekosongan pamungkas, yang mengakibatkan kiamat alam semesta. Jika mereka tidak mempercayakan dao agung kepada surga luo agung, mereka tidak perlu terlalu menekan kekosongan pamungkas. Mungkin itu akan menjadi cara untuk menyelesaikan kehancuran alam semesta. Terlebih lagi, orang yang berbeda mengolah dao yang berbeda. Surga luo agung dan pohon dunia di istana leluhur juga berbeda. Sistem istana surgawi dan sistem pengadilan surgawi tradisional menggunakan kekuatan untuk membentuk dao, sedangkan sistem alam dao menggunakan dao untuk membentuk dao. Mereka semua dipercayakan keluar, sedangkan Lan Yutian, Su Senghua, dan yang lainnya dipercayakan ke dalam. Ini adalah perbedaan terbesar antara sistem baru dan lama. Yang mulia surgawi Yun mampu mengolah sistem pengadilan leluhur baru ke tahap 9 penjara dalam waktu yang singkat. Bakat dan pemahamannya sungguh luar biasa. Namun, sistem baru itu belumlah lengkap. Bahkan Lan Yutian, Su Senghua, dan para pendiri lainnya tidak dapat mengolahnya, apalagi seorang pembelajar seperti dia. Mana miliknya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan seseorang seperti Absolute Beginning, yang telah meraih kesuksesan besar di sistem istana surgawi dan sistem pengadilan surgawi. Awal yang mutlak muncul di bawah pohon dao dari surga agung Ki Tunggal. Dia menatapnya dan merasakan bahwa Yang Mulia Yun telah meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi setuju. Yun, kau adalah orang yang kuanugerahkan kepadamu. Saat itu, akulah yang memerintahkanmu untuk turun ke alam bawah dan mendirikan pengadilan surgawi Han Surgawi di ibu kota Yuan. Aku bahkan menganugerahkanmu gelar Kaisar Surgawi makhluk yang diperoleh. Mula-mula Yang Absolut mendesah, bagaimana kau membalasku? Kau dan Yang Mulia Hao merayuku dengan kecantikanmu dan membuatku kehilangan posisi Kaisar Surgawi. Yun, Yun, aku memperlakukanmu dengan baik. Aku menyadari bahwa kau memiliki ambisi untuk memperjuangkan dunia, jadi aku membesarkanmu, tetapi kau mengkhianatiku berkali-kali. Apakah semua manusia tidak bisa diandalkan? Yang Mulia Surgawi Yun dengan gila-gilaan memobilisasi kekuatan pohon dao di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Cahaya pedang menyala, dan pedang Kaisar Awal Absolut jatuh ke tangannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia memerintahkan saya untuk mendirikan pengadilan surgawi-surgawi di alam bawah untuk memerintah makhluk yang diperoleh. Kemudian, dia memerintahkan Yang Mulia Surgawi Haotian untuk mendirikan pengadilan surgawi-surgawi di alam bawah untuk menabur perselisihan di antara kita. Dia ingin kita saling bertarung dan saling membunuh. Maksud Yang Mulia adalah untuk melihat para dewa setengah dan makhluk yang diperoleh berkembang pesat dari hari ke hari dan para dewa kuno kehilangan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, dia menggunakan kesempatan ini untuk membuat kita saling membunuh dan melemahkan kekuatan kita. Pada saat itu, saya menyadari bahwa untuk menggulingkan dewa kuno, saya harus membunuh Yang Mulia terlebih dahulu. Jika Yang Mulia tidak mati, dewa kuno akan memerintah dunia selamanya dan dunia akan berada dalam kegelapan selamanya. Karena itu, kau bergandengan tangan dengan Haotian,
seorang pemuja surga, dan mengendalikan aliansi surga. Agar dapat meminjam kekuatan para dewa untuk membunuhku, kau harus memberikan setengah dari kekuatan aliansi surga kepadanya. Mula-mula yang absolut mendesah, katanya, namun, dia menduduki sarang burung murai dan perlahan melahap aliansi surga. Tuan Surgawi Yun, setelah Anda menggulingkan saya, apakah Anda menyesalinya? Aliansi surga Anda menjadi aliansi surga dari Tuan Surgawi Haotian dan 10 Tuan Surgawi lainnya. Setelah Anda menggulingkan kekuasaan para dewa kuno, para dewa setengah terus memerintah semua dunia di alam semesta. Anda manusia dan makhluk yang diperoleh masih merupakan persembahan kurban. Anda belum lolos dari nasib diperbudak dan dikorbankan dalam darah. Anda menggulingkan saya. Tidak ada bedanya dengan Anda yang tidak menggulingkan saya. Pendeta Yun juga menghela napas sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, ada perbedaan. Dulu tidak ada harapan, tetapi sekarang ada harapan. Inilah perbedaan terbesar. Awal yang mutlak tertawa terbahak-bahak, dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, harapan. Sungguh kata yang halus dan ironis, Yang Mulia Yun, Anda menyebut para dewa dari manusia yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk pasca Natal yang telah dibantai berulang kali sebagai harapan. Anda menyebut kesengsaraan Han yang panjang, Crimson Bride, Kaisar Agung, Kaisar Pendiri, dan perdamaian abadi sebagai harapan. Bentuk kehidupan pasca Natal seperti daun bawang yang dipotong satu demi satu. Apakah ini yang Anda sebut harapan? Pemuja surgawi Yun menjentikkan pedang kaisar awal absolutnya dengan jari-jarinya, dan suara pedang itu jelas dan merdu, itu membangkitkan hati orang-orang. Bagaimana ini bukan harapan? Yang Mulia, kami tidak memiliki kekuatan untuk bertarung saat itu. Di era Han Panjang, bentuk kehidupan pasca Natal hanyalah beberapa ahli di tahta kaisar. Di era cahaya merah, Kaisar Ming dapat membunuh jalannya ke gerbang surga selatan. Di era Kaisar Tinggi, Ling Yue mengguncang fondasi pengadilan surgawi. Di era Kaisar Pendiri, desa bebas membuat 10 pemuja surgawi tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Dan di era perdamaian abadi ini, Yang Mulia, kita sudah bisa berdiri sejajar dengan pengadilan surgawi. Tatapan mata absolut begining tertuju pada pedang kaisar di tangannya, kalian makhluk hidup pasca Natal benar-benar serangga. Tidak peduli bagaimana kalian membunuh mereka, kalian tidak dapat membunuh semuanya. Sebaliknya, kalian hidup kembali berkali-kali, menjadi semakin kuat. Namun, kalian tidak lagi memiliki kesempatan. Dia melihat indera ilahi dari surga agung yang menyeluruh dan mendesah. Dia berkata, Dao dari awal yang absolut terbagi menjadi satu kibawaan dan indera ilahi. Ketika awal yang absolut menjadi Dao, itu menjadi awal yang absolut dari surga agung yang menyeluruh, yang terbagi menjadi satu ki surga agung yang menyeluruh dan indera ilahi yang menyeluruh. Aku perlu menggunakan kematianmu untuk menjadi awal yang absolut dari Dao. Mata vertikal di tengah alisnya perlahan terbuka, memperlihatkan batu asli awal yang mutlak berkilau dan cemerlang. Setengah dari batu asli itu hilang. Dia tersenyum dan berkata, setelah kamu meninggal, 2 surga yang agung akan menyatu, dan aku akan menjadi awal yang mutlak yang sejati. Yang Mulia, hal yang sama juga berlaku untukku. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum, dan mata vertikal di tengah alisnya perlahan membuka matanya, memperlihatkan batu purba. Dia berkata sambil tersenyum, jika Yang Mulia meninggal di tanganku, aku dapat menggunakan satu ki surga luo agung milikmu untuk mencapai Dao di alam purba. Yang Mulia memiliki tubuh fisik purba, dan aku memiliki pedang kaisar purba. Masih belum diketahui siapa yang akan menjadi pemenangnya. Pupil mata absolut awal mengerut. Batu mentah absolut awal di dahi Yun Yun adalah batu mentah yang selama ini dicarinya. Saat itu, jasad kaisar hancur berkeping-keping di lautan kacau yang terbentuk oleh urat mineral kekacauan. Batu mentah itu jatuh ke lautan kacau, dan semua pemuja surgawi pergi mencari batu mentah itu. Namun, tidak seorang pun memperoleh batu mentah itu. Ini bukan pertama kalinya Absolute Beginning memasuki lautan yang kacau untuk mencari batu mentah. Namun, batu mentah itu tampaknya telah menumbuhkan sayap dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu bahwa batu asli itu telah diperoleh oleh Su Senghua. Su Senghua telah membawa batu asli itu ke tanah suci Gunung Hitam dan mempelajari Dao awal absolut yang terkandung dalam batu asli itu bersama Lan Yutian. Keduanya telah memperoleh banyak hal. Belum lama ini, Yang Mulia Yun datang ke tanah suci Gunung Hitam untuk belajar. Lan Yutian telah mengajarinya sistem kultivasi baru. Su Senghua telah mengetahui bahwa ia telah memperoleh kesadaran ilahi kaisar tertinggi, surga yang agung, jadi ia telah memberikan batu asli kepadanya. Ini memungkinkannya untuk mengendalikan kekuatan kesadaran ilahi, surga yang agung. Penghormatan surgawi Yun telah menanam batu ini di antara alisnya. Dengan batu ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengendalikan indera ketuhanan,
surga yang agung, dan kekuatan buah dao pohon dao dari surga yang agung. Yang mulia, saya khawatir Anda tidak tahu mengapa Yang Mulia-mu bersikeras agar saya pergi ke Tanah Suci Gunung Hitam. Saya belajar banyak di Tanah Suci Gunung Hitam. Selain sistem kultivasi baru, saya juga memperoleh batu ini. Yang lebih penting, Kaisar pendiri Qin Ye juga ada di Gunung Hitam. Penghormatan surgawi Yun menggoyangkan pedang Kaisar Purba dengan ekspresi serius, dia menatap ujung pedang itu. Selama era Han Panjang, selain berpura-pura menjadi penghormatan surgawimu, aku juga berpura-pura menjadi Kaisar pendiri. Pada tahun-tahun awal era Han Panjang, aku melirik sekilas dan memahami kemampuan ilahi dan teknik dao mereka dari pertempuran mereka. Aku dapat mempelajari kemampuan ilahi dan teknik dao mereka dengan sempurna, membuatnya tampak seolah-olah nyata. Dan di Tanah Suci Gunung Hitam, dengan Kaisar pendiri, orang nomor satu di jalur pedang, yang secara pribadi membimbingku, kekuatan pedang Kaisar awal absolut di tanganku mungkin melampaui imajinasi Yang Mulia. Sua, penghormatan surgawi Yun mengayunkan pedangnya, dan ujung pedang Kaisar awal absolut menunjuk secara diagonal ke bawah. Di belakangnya, awan ungu memenuhi langit, mewarnai surga agung yang penuh dengan rasa keilahian seolah-olah itu adalah alam tertinggi yang ditempa dari batu giok ungu. Yang Muliamu bersikeras agar aku pergi ke Gunung Hitam karena dia tahu bahwa aku memiliki kemampuan belajar dan meniru yang terkuat dalam sejarah. Aku juga satu-satunya yang dapat meniru 70 hingga 80% pedang dao tertinggi milik Kaisar pendiri dalam waktu singkat. Kekuatan pedang dao yang tajam dan tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya dan tak terkalahkan. Di seluruh dunia, lapisan demi lapisan surga pedang dao tiba-tiba menyebar dan membentuk posisi bertahan. Pada saat yang sama, lapisan demi lapisan surga dao rasa ilahi bergabung dengan surga dao pedang untuk menebus kekurangannya dalam dao pedang. Jika dua langit dan bumi bersatu, kekuatannya pasti akan semakin kuat. Yang Mulia, tolong. Pedang Kaisar primordial bergerak di tangan Yun Tianzun, dan kekuatan dao yang melonjak keluar darinya. Keterampilan pedangnya berbeda dari keterampilan pedang Qin Mu dan Kaisar pendiri. Jalur pedang Kaisar pendiri tak tertandingi, dan keterampilan pedangnya mengikuti jalurnya. Saat dia bergerak, dia melepaskan 36 surga yang agung dan megah. Surga jalur pedangnya bahkan menyebabkan mantan dewa pedang perdamaian abadi, kepala desa, jatuh cinta padanya, menyebabkan dia menjadi iblis batin kepala desa. Keterampilan pedang Qin Mu bahkan lebih mudah berubah. Ia dikenal sebagai keterampilan pedang nomor 1 dalam sejuta tahun, dan ia bahkan telah menggunakan seni ilahi untuk memasuki jalan tersebut. Keterampilan pedang adalah seni ilahi, dan keterampilan pedang mereka dipenuhi dengan kesengsaraan. Keterampilan pedang Yang Mulia surgawi Yun berjalan di jalur yang berbeda. Keterampilan pedangnya sederhana dan agung, dan perubahannya tidak gesit seperti milik Qin Mu. Keterampilannya tidak semegah milik Kaisar pendiri, tetapi keterampilannya membawa kekuatan Kaisar tertinggi. Kekuasaan Kaisar ini berasal dari era Han Panjang. Dia telah menjadi Kaisar surgawi manusia di surga surgawi selama ratusan ribu tahun, dan masa kekuasaannya bahkan lebih lama dari awal yang absolut. Tidak hanya itu, selama masa pemerintahannya, dia telah membunuh Kaisar tertinggi dan awal yang absolut. Dia telah membunuh Kaisar tertinggi, penguasa para dewa kuno, di kehampaan yang agung. Dia telah membunuh penguasa para dewa kuno, Kaisar surgawi, awal yang absolut, di ibu kota Yuan. Dia telah mengakhiri kekuasaan para dewa kuno. Teknik pedangnya mengandung kekuatan untuk membunuh dua makhluk agung. Teknik pedangnya memiliki kekuatan Kaisar tertinggi yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan teknik pedangnya bahkan lebih besar dari kekuatan awal absolut, Kaisar surgawi dewa kuno. Inilah kekuatannya, momentumnya. Ekspresi Absolute Beginning serius saat dia mengeluarkan pedang Kaisar yang telah dia sempurnakan untuk menghadapi serangan pedangnya. Saat keduanya beradu, Absolute Beginning langsung merasakan bahwa kekuatan Kaisarnya tidak dapat melawannya dan ditekan olehnya. Akan tetapi, kelemahan Yang Mulia surgawi Yun juga sangat kentara, yaitu mana yang dimilikinya jauh lebih rendah daripada miliknya. Sebuah istana surgawi yang besar muncul di belakang kepala sang Absolute Beginning. Aula pencakar langit yang diberikan oleh Tuan Muda ketiga bersinar terang, menyebabkan mana miliknya melonjak. Dia menggunakan kekuatan yang tak tertandingi untuk menghancurkannya dengan kuat. Dalam kehampaan terakhir, dua surga agung bertabrakan. Di langit di atas istana leluhur, dua surga agung saling terjerat. Di dua alam surgawi yang agung, Yang Mulia Hao dan Kaisar pendiri duduk berhadapan di atas panggung. Tak satu pun dari mereka berdiri. Keduanya duduk di tanah. Kaisar pendiri menghunus pedangnya dan menusukkannya ke Yang Mulia Hao. 10.000 roda surgawi di belakang kepala Yang Mulia Hao melewatinya dan berdiri di antara mereka. 10.000 roda surgawi berputar.
58 istana berharga dan 36 istana surgawi terus berputar di roda surgawi, mengaduk dao besar yang terkandung dalam pedang kaisar pendiri. Dentang, dentang, dentang. Pedang kaisar pendiri bergetar 36 kali. Lonceng pedang pertama meledakkan pedang surgawi kaisar Taiping, yang berubah menjadi surga kaisar Tai. Pedang kedua meledakkan pedang surga setara Taiming, yang meledakkan pedang surga setara Taiming. Setelah 36 lonceng pedang, surga pedang dao yang agung menembus 10.000 roda surgawi. Pada saat yang sama, 10.000 roda surgawi berputar. Setiap kali berputar, akan muncul suara dao yang sangat tebal, dan 10.000 roda surgawi akan muncul di depan mereka. 10.000 roda surgawi berputar 28 kali, dan 28 roda surgawi itu melaju-maju berlapis-lapis, menarik kaisar pendiri ke dalam roda surgawi. 28 surga di alam dao. Alam dao miliknya lebih rendah dari kaisar pendiri, dan 10.000 roda surgawi juga merupakan kibawaan. Mereka belum mencapai batas kibawaan, tetapi roda surgawi ini dibentuk oleh istana surgawinya yang agung. Kekuatan yang terkandung dalam istana surgawi yang sempurna terlalu kuat, hanya 28 surga saja sudah cukup untuk menandai kekosongan pamungkas. Mereka berdua menyelesaikan skill ultimate mereka hampir bersamaan, namun mereka juga terkena skill ultimate milik pihak lain di saat yang bersamaan. Kaisar pendiri berdiri dan melihat istana-istana surgawi berputar di sekelilingnya. Istana-istana itu berubah menjadi roda bundar besar yang berputar liar dan menghancurkannya. Penghormatan surgawi Hao melihat pohon dao muncul di depannya dan ekspresinya sedikit berubah. Jika bukan karena aula awan ungu milik Tuan Muda keempat, aku pasti tidak akan mampu menghalangi pedangmu. Sayang sekali, di belakang kepalanya, gambaran ilusi aula awan ungu muncul dan bertemu dengan pohon dao yang terbentuk oleh pedang terakhir kaisar pendiri. Neraka. Tanpa dukungan Lang di sini, tubuh Yue Tianzun langsung terekspos ke ruang hampa tingkat 35. Kekuatan ruang hampa menyerang dan mengubah tubuh fisiknya menjadi jiwa abadi yang ilusif. Tubuh fisiknya menjadi sangat datar dan meregang ke segala arah. Namun, Yue Tianzun mengaktifkan kitab suci kekosongan tertinggi dan tubuh fisik serta jiwanya yang abadi segera pulih. Metode kultivasinya disebut ruang hampa pamungkas. Yang pamungkas dan yang pamungkas adalah dua hal yang ekstrim. Yang satu sangat besar dan yang lainnya sangat kecil. Ruang hampa mewakili karakteristik lain dari metode kultivasinya. Dia telah mempelajari tentang kehampaan dari sang pencipta ketika dia berhadapan dengan Kaisar Tai selama era Han yang panjang. Jembatan kehampaan dari tanah kehampaan yang besar dibangun di lapisan ke-35 kehampaan, 3 ruangan di ujung jembatan kehampaan dirancang dan dibangun olehnya. Dia telah dengan sempurna memadukan dao ruang dan dao kehampaan, mengubahnya menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi yang menghalangi para penyusup. Fakta bahwa ketiga ruangan tersebut tidak dihancurkan oleh Void ke-35 merupakan efek dari kitab suci Void utamanya. Pada saat itu, Yue, sang Dewa Langit, sudah mampu memasuki Void ke-35. Sekarang, dia secara alami mampu mengirim Ling, sang Dewa Langit, ke dalam Void pamungkas dengan indera ilahinya selama pertempuran Great All Heaven. Akan tetapi, saat dia baru saja menstabilkan dirinya di kehampaan ke-35, kehampaan dari kehampaan pertama hingga kehampaan ke-35 tiba-tiba terdistorsi hebat, berubah menjadi roda api raksasa. Tubuh jasmani Heavenly Venerate Fire perlahan naik, menjadi semakin besar. Lapisan kekosongan ke-35 melilit Heavenly Venerate Moon, berubah menjadi cincin kekosongan api dao di belakang kepalanya. Tanpa bantuan Langer, dia langsung jatuh ke dalam kendali api surgawi. Pada saat yang sama, dua dewa kuno Taiji mengangkat telapak tangan mereka, dan medan bintang Taiji berputar dan terbentuk, menjebak Lang Er di dalamnya. Lang Bao segera mengeksekusi kesadaran ilahinya, dan kesadaran itu berubah secara tak terduga. Dia memvisualisasikan semua jenis seni dan bentuk ilahi, bahkan seni ilahi Kinmu dan jalur pedang kaisar pendiri. Dia memvisualisasikan semuanya dan menyerang dua dewa kuno di luar medan bintang Taiji. Dewa Raja, tidak perlu berjuang. Kedua dewa kuno itu berkata serempak, jalan kesadaran ilahi Anda belum mencapai puncaknya, jadi itu tidak dapat mengancam kami. Taichi Dao dapat menciptakan segala macam hal dan segala macam Dao. Itu adalah musuh bebuyutan visualisasi kesadaran jiwa Anda. Jika Anda berjuang, Anda akan sedikit menderita. Kedua dewa kuno itu mendesah. Tubuh mereka tiba-tiba membesar, memperlihatkan tubuh asli sang pencipta. Berdiri di area bintang Taichi, dia tampak seperti raksasa yang sedang mengutak-atik bintang dan memegang galaksi di tangannya. Ketika dia memperlihatkan tubuh aslinya, kesadaran jiwanya menjadi lebih mendalam. Dia bahkan memvisualisasikan bintang-bintang dan mengganggu area bintang Taichi.
Kedua dewa kuno itu mendesah dan mendesak area bintang. Kemanapun Tai Chi Dao lewat, semua indera ketuhanan dan kemampuan ketuhanan Raja Langbao yang saling memadat, berubah menjadi langit penuh pasir bintang yang melayang di area bintang. Metode serangan Dao indera ilahinya terutama mengandalkan visualisasi dan visualisasi materi. Namun, Dao Tai Chi melahirkan semua hal dan mengubah struktur materi. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi indera ilahinya untuk digunakan. Itu langsung rusak. Medan bintang Tai Chi menyusut, menekan pencipta wanita dan mengecilkan tubuhnya. Raja Dewa, maaf telah menyinggungmu. Dewa Surgawi Hao ingin kami membawamu kembali. Kedua dewa kuno Tai Chi itu melambaikan keempat tangannya seperti kain tenun. Mereka mengerahkan kekuatan sihir mereka dan menjerat Langer dengan erat. Medan bintang Tai Chi secara bertahap berubah menjadi meja pasir Tai Chi dan mengikat Langer. Kedua dewa kuno itu melambaikan tangan mereka, dan meja pasir Tai Chi terbang dan jatuh ke belakang kepala mereka. Pada saat itu, sebuah kapal emas menabraknya, dan dengan gemuruh yang keras, kapal itu menghancurkan meja pasir Tai Chi menjadi berkeping-keping. Debu bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Kedua dewa kuno itu tercengang, dan mereka buru-buru mengerahkan kekuatan sihir mereka untuk menutup meja pasir itu. Mereka berteriak tanpa sadar, "Yang muliamu." Setelah kapal emas itu menghancurkan meja pasir, ia terbang keluar sambil membawa Langzi. Namun, tidak ada jejak Qinmu di kapal emas itu. Kedua dewa kuno itu saling memandang dan berkata, "Jika dewamu ada di kapal, akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. Kita berjanji kepadanya bahwa kita tidak akan menjadi musuhnya, tetapi karena dia tidak ada di kapal, kita tidak dapat disalahkan." Meja pasir Tai Chi kembali mengembun dan menyebar sambil bersiul, berubah menjadi medan bintang Tai Chi, sehingga menyulitkan kapal emas untuk bergerak maju. Kedua dewa kuno itu berenang dengan ekor ular mereka dan mengejar kapal emas itu. Tiba-tiba, mereka melihat benda besar dan bulat menggelinding turun dari kapal dan menghantam medan bintang Tai Chi. Objek bundar itu adalah telur besar yang berasal dari kekacauan. Bentuknya bulat sempurna, dan berbagai macam pola dao yang rumit muncul di permukaan telur itu. Dengan suara dengung, pola dao itu muncul, dan bintang-bintang yang datang dari segala arah langsung terlempar. Kapal emas menerima kesempatan ini dan segera membawa Langbao keluar dari wilayah bintang Tai Chi. Kedua dewa kuno Tai Chi berteriak dengan marah. Tepat saat mereka hendak mengejarnya, sebuah suara berat terdengar dari telur bundar itu, "Rekan Taois, Tai Si terlalu sopan." Dua dewa kuno Taiyin dan Tai yang buru-buru berhenti, dan permaisuri Taiyin bertanya, "Mungkinkah yang ada di dalam cangkang itu adalah saudara Taois Tai Si?" Suara Tai Si keluar dari telur, "Itu Tai Si. Rekan-rekan Taois, kalian lahir lebih awal, dan aku belum lahir. Secara logika, aku seharusnya memanggil kalian sesama Taois. Namun, aku lahir lebih awal dari kalian, jadi aku agak lebih keras kepala dan memanggil kalian sesama Taois." Dewa kuno Tai yang berkata, 5 Grandmaster bawaan dinilai berdasarkan kelahiran, bukan berdasarkan kelahiran. Tai adalah yang paling awal, Tai Chu adalah yang kedua, Tai Si adalah yang ketiga, dan Tai Su adalah yang keempat. Kami adalah yang termuda dari 5 Grandmaster, jadi wajar saja jika kami memanggil kalian sesama Taois. Mengapa kalian menghentikan kami, sesama Taois? Tai Si di dalam telur berkata, "Aku mencoba menyelamatkanmu. Aku telah berkultivasi dengan Mu Hao, dan wawasanku menjadi semakin luas. Aku tidak hanya tahu tentang pertempuran Mu Hao, tetapi aku juga tahu tentang rencana alam semesta prasejarah. Membantu Absolute Beginning adalah satu hal, tetapi mengapa kau rela jatuh dan membantu Celestial Master Hao? Apa gunanya Celestial Master Hao? Dia berkolusi dengan para tuan muda alam semesta prasejarah dan berencana untuk membiarkan mereka turun. Ketika saat itu tiba, semua makhluk hidup akan diperbudak. Kalian tidak akan lebih baik." Permaisuri Taiyin mengerutkan kening dan berkata, "Jangan hentikan kami, saudara Taois. Kami hanya ingin meraih Tao, bukan untuk hal lain. Jika Anda menghentikan kami, berarti Anda menghentikan kami meraih Tao. Kebencian karena menghentikan saya meraih Tao tidak dapat didamaikan. Omong kosong. Saudara Tao Taiyin, kau menjulurkan pantatmu dan mengatakan omong kosong." Tai Si sangat marah hingga tertawa. "Kami, 5 Grandmaster, dilahirkan di alam semesta, bukan untuk mencapai Dao, tetapi untuk melindungi pertumbuhan alam semesta ini. Kamu harus pergi ke tanah suci Gunung Hitam dan melihatnya. Di antara urat mineral mana di sana yang tidak terdapat pembangkit tenaga prasejarah tersembunyi yang bersiap untuk menyelundup. Ketika orang-orang itu turun, apakah menurutmu kamu bisa sendirian? Bahkan jika kamu mencapai Dao, mereka akan menggali kamu keluar dari surga Luo Agung." Ratu Taiyin tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu,
dia berkata dengan dingin, Taisi, kami menghormatimu karena kamu lahir lebih awal, jadi kami memanggilmu Saudara Dao. Kalau tidak, kamu harus memanggil kami Saudara Dao sesuai dengan kelahiranmu yang lebih awal. Jangan memanfaatkan senioritasmu. Apakah kamu akan menyerah atau tidak? Taisi di dalam telur itu sangat marah. Teman Dao Taiyang, kendalikan adikmu. Taisi dengan mudah dirasuki oleh penguasa kelima alam bawaan. Taichu menjadi antek Cilde prasejarah, dan Taisu dibunuh oleh Dewa Surgawi Hao Tian. Kita adalah satu-satunya yang tersisa di penguasa kelima. Jika kamu berkolusi dengan Dewa Surgawi Hao Tian dan Taichu lagi, aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa di penguasa kelima alam bawaan yang jujur. Ledakan. Ratu Bulan Agung tidak tahan lagi. Galaksi Taiji berubah menjadi galaksi dan menggulung telur itu lalu menghancurkannya dengan keras. Kau bahkan belum lahir, dan kau sudah ada di sini untuk memberi kami pelajaran. Taisi pusing dan pusing karena benturan itu. Segala macam pola Dao muncul di telur itu dan mengguncang sungai bintang di sekitarnya. Dia berkata dengan marah, Taiji, aku menghormati tekadmu yang besar. Kupikir kalian adalah orang-orang yang berakal sehat yang lebih suka keluar dari cangkangmu dan pergi ke dunia fana untuk mencapai Dao. Aku tidak menyangka kalian begitu mengerikan. Kalian bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup kalian, apalagi mencapai Dao. Dewi Bulan Agung berkata dengan marah, Saudaraku, Taisi itu idiot. Kita tidak bisa menjelaskan diri kita kepada Yang Mulia Hao Tian dan Saudara Dao Taichu jika dia menghalangi kita di sini. Karena dia sangat terobsesi. Dewa Matahari kuno ragu-ragu dan berkata dengan sopan, Saudara Dao Taisi, kelima ejekan itu bersatu. Anda adalah kakak laki-laki kami, tetapi Taichu juga kakak laki-laki kami. Mohon minggir, Saudara Dao. Taisi di dalam telur berkata dengan marah, jika aku tidak menyerah, apakah kau masih bisa melewati mayatku? Kalau begitu, kita hanya bisa menyeberangi mayatmu. Dewa kuno Taisi dan permaisuri Taiyin bergandengan tangan. Ekor ular mereka saling terkait, dan mereka mendesak meja pasir Taichi, menyebabkan seluruh area bintang mendidih. Taisi di dalam telur merasa bulu kuduknya berdiri. Dia segera keluar dari telur dan berkata dengan marah, kau bahkan membunuh kakak laki-lakiku. Kau kejam. Celestial Mastermu, kau tidak memberitahuku bahwa mereka berdua kejam, Dia menjerit dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di kakinya. Kakinya telah melewati cangkang telur dan dia berlari dengan telur ilahi. Serangan dari Dewi Taiyin telah memecahkan cangkang telurnya. Dalam kepanikannya, kakinya telah menendang dua lubang besar di cangkang telurnya. Aku sudah selesai untuk Taisi kebingungan. Saat dia berlari, dia melihat kulit telur di sekitarnya retak. Kemudian, cahaya dari medan bintang Taiji bersinar dari luar. Suara isak tangis Taisi terdengar dari dalam telur. Ia terus berlari sambil membawa cangkang telur sambil berusaha memperbaikinya. Akan tetapi, energi dari area bintang Taiji di luar semakin kuat, menyebabkan semakin banyak retakan muncul di telur, sudah terlambat untuk memperbaikinya. Cairan telurku akan mengalir keluar. Teriaknya. Saat cangkang telur pecah, cairan primordial dalam telur mulai mengalir keluar melalui celah-celah kakinya. Taisi ingin menangis, tetapi dia tidak punya air mata. Dia menarik napas panjang dan menyedot semua cairan purba di kulit telur dalam satu tarikan napas. Saya tidak bisa menyia-nyiakan setetes pun. Sambil berlinang air mata, ia menjilati cairan telur di sudut mulutnya, mengambil sepotong kulit telur yang jatuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya beberapa kali dan menelannya sambil menundukkan kepala. Guru surgawimu, si telur jahat itu, sudah lama memikirkan kulit telurku. Aku tidak bisa meninggalkan satu bagian pun untuknya. Menabrak, kulit telur itu pecah. Taisi buru-buru mengambil semua kulit telur itu di tangannya dan terus memasukkannya ke dalam mulutnya. Kedua dewa kuno Taichi itu bergegas menghampiri dengan agresif. Begitu mereka berhasil menyusulnya, mereka melihat seorang pria gemuk dengan rambut dan pakaian hijau. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya kotor. Ada lingkaran kulit telur di pinggangnya yang belum jatuh. Dia memegang setumpuk kulit telur di lengannya dan mengunyahnya. Karena ia telah menelan cairan saripati dalam telur, energi yang terkumpul dalam cairan saripati tidak dapat dimurnikan sepenuhnya. Energi tersebut hanya dapat disimpan dalam tubuhnya. Selain itu, ia telah memakan begitu banyak kulit telur sehingga tubuhnya menjadi gemuk. Terlebih lagi, dia terus bertambah gemuk. Dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dia menjadi semakin bulat. Namun, dari penampilannya, jika dia bisa menurunkan berat badan beberapa kali, dia bisa dianggap sebagai pria yang tampan. Namun, dia tidak sanggup berpisah dengan cairan saripati Taisi dan kulit telur Taisinya. Bahkan jika dia tidak bisa mencernanya, dia harus memakannya dengan sekuat tenaga.
Taisi sudah terlalu lama mengikuti guru surgawimu. Dia memang sudah gila. Dia bahkan memakan kulit telurnya sendiri. Dewi Taiyin mencibir dan menyerang pria gemuk bergaun kulit telur itu. Aku mendengarmu mengatakan banyak hal tadi, dan kupikir kau munafik. Aku tidak menyangka kau begitu celaka. Dewa kuno Taichi ragu sejenak. Jika aku melakukannya, aku hanya bisa melakukannya sampai akhir. Saudara Tao Taisi sangat keras kepala sehingga dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Saat itu, kami, saudara dan saudari, ingin membantu guru surgawimu, tetapi dia menolak kami. Dia mengatakan bahwa kami berdua tidak cukup baik dan bahwa kami lebih dari sekadar mampu merusak situasi. Karena tidak ada kemungkinan untuk menjadi sesama Taois, kita hanya bisa menjadi lawan. Dia mengaktifkan meja pasir Taichi, dan 2 ekor ular dewa kuno saling terkait untuk mendorong meja pasir Taichi hingga batasnya. Apa? Meja pasir membentuk keseimbangan yin dan yang, bagaikan 2 ekor ular tebal yang saling membelit dan melilit, menghancurkan segalanya. Si gendut yang memegang kulit telur itu panik, dan kulit telur di tangannya melayang. Dia mengobrak-abrik kulit telur itu, lalu tiba-tiba mengeluarkan cermin perunggu dan menaruhnya di belakang kepalanya. Ledakan. Meja pasir Taiji menenggelamkan si gendut, dan kedua dewa kuno itu dapat melihatnya dengan jelas. Cermin perunggu di belakang kepala Taisi memancarkan cahaya samar, menyinari tubuhnya. Kekuatan meja pasir Taichi benar-benar bersiul melalui tubuhnya, tidak melukainya sedikit pun. Kedua dewa kuno Taichi terkejut. Ini adalah harta karun pendamping Taisi. Mengapa begitu aneh? Cermin itu tidak terbuat dari perunggu, tetapi berwarna hijau. Tampaknya ada banyak pola aneh di bagian belakang cermin. Saat cahaya cermin menyinarinya, kemampuan ilahi mereka kehilangan kekuatannya. Taisi buru-buru menyingkirkan kulit telur lainnya dan memegangnya di tangannya. Ia masih berusaha keras untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Kedua dewa kuno Taiji merasa marah sekaligus geli. Mereka berpikir, siapa lagi yang bisa mengambil kulit telurmu? Mereka menyerang ke depan. Tiba-tiba, dewa kuno Taisi berguling dan menyerang mereka. Keduanya menyerang pada saat yang sama. Yang satu adalah kemampuan ilahi yin murni, dan yang lainnya adalah kemampuan ilahi yang murni. Mereka memblokir si gendut dari kedua sisi. Namun, Taisi berhasil melewati teknik keduanya. Seberapa mengejutkan kekuatan teknik mereka. Namun, seolah-olah mereka tidak menyentuhnya sama sekali. Ledakan, ledakan. Wajah kiri permaisuri Yin dipukul sementara wajah kanan dewa kuno Tai yang dipukul. Keduanya terkejut dan marah. Kedua tangan Taisi, satu di kiri dan satu lagi di kanan, membentuk gaya tarik yang menarik keduanya bersama-sama. Teknik yang digunakannya adalah teknik yang telah dipahaminya dari Dao Taichi. Menggunakan kemampuan kita untuk menghadapi kita. Kedua dewa kuno itu tidak dapat menahan amarahnya. Kalian baru mempelajari dasar-dasarnya, tetapi kalian berani pamer di depan kami. Kalian terlalu meremehkan kami. Taisi tiba-tiba mengubah gerakannya, dan Yin Yang Taichi berubah menjadi jalur Taisu, mengejutkan kedua dewa kuno itu. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan ki kekacauan menyebar, mengelilingi dua dewa kuno dan membentuk kuncup bunga besar. Taisu tiba-tiba membuka kuncup bunga kekacauan. Ini adalah seni ilahi Kinmu, namun itu benar-benar dilakukan oleh si gendut ini tanpa hambatan apapun. Seolah-olah dia telah mempraktikkannya ribuan kali. Kedua dewa kuno itu berteriak dan mengeksekusi meja pasir Taiji untuk menghancurkan kekacauan. Pemuda bulat itu kemudian membungkuk dan memberi mereka dorongan. Satu jalur primordial ki yang berjalan bersama. Itu juga seni ilahi Kinmu. Ledakan, matahari dan bulan memuntahkan darah dan terbang mundur. Kedua dewa kuno itu hampir terpisah, dan mereka tahu ada yang tidak beres. Mereka segera mengikat ekor mereka dalam proses terbang mundur untuk menghindari pemisahan paksa. Jika mereka berpisah, mereka akan dihancurkan oleh Taisi satu persatu. Mereka akhirnya menstabilkan tubuh mereka, dan mereka melihat Taisi berguling ke depan dengan cepat. Dia berteriak keras, apakah menurutmu aku hanya memakan cairan primordial dalam telur selama ini? Sejujurnya, tidak ada kemampuan ilahi Celestial Mastermu yang bisa lolos dari persepsiku. Aku akan mempelajari kemampuannya jika aku bisa, tetapi aku tidak akan peduli jika aku tidak bisa. Dia akan menggerogoti Kaisar Pendiri, Moon Genawing Celestial Master, Langzi, dan Void Celestial Master. Yang perlu kulakukan hanyalah memeluknya dan menggerogotinya. Cermin setengah kehidupan itu tergantung tinggi di langit di belakang mereka. Cahaya dari cermin itu mencegah kemampuan ilahi mereka mengenai tubuh Taisi dan melewatinya. Kedua dewa kuno itu diikat. Mereka bertarung sambil mundur. Mereka membenci gaya bertarung Taisi, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Taisi berguling-guling di sekitar mereka,
aku berencana untuk menggerogotinya sampai aku mencapai alam Dao. Saat aku lahir, aku adalah seorang ahli yang mencapai alam Dao, tetapi kalian menghancurkan rencanaku. Sekarang setelah aku lahir, bagaimana aku bisa kembali ke harta karun sucinya dan menggerogotinya? Aku tidak sanggup melakukan itu. Taisi berkata dengan marah. Kita hadapi dulu rekannya, Tracer. Itu cerminnya. Selama cahaya cermin itu menyinarinya, cermin itu tidak akan bisa menyerangnya. Kita harus menghancurkan harta karunnya terlebih dahulu sebelum kita bisa menyerang tubuh aslinya. Keduanya segera bekerja sama untuk mengaktifkan meja pasir Taiji. Tubuh mereka berputar di meja pasir dan bergabung menjadi hitungan bumi berkepala banteng dengan tubuh manusia. Ketiga mata mereka memuntahkan api iblis yudu yang kuat saat mereka meninju cermin perunggu. Sang Taisi baru saja lahir, jadi dia tidak tahu apa kegunaan cerminnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengaktifkannya dan mengaktifkan kekuatannya. Sekarang setelah dia melihat Dewa Kuno Taiji berubah menjadi seorang bangsawan bumi, dia agak bingung. Kedua dewa kuno itu meninju cermin hijau itu. Tinju mereka menembus cermin itu seolah-olah tidak menyentuh apapun. Tiba-tiba, cermin itu bergemuruh, dan cermin itu terbalik. Sebuah tinju memenuhi Dao Yudu, menghantam wajah bumi tempat kedua dewa kuno itu berubah. Hitungan bumi jatuh ke belakang, dan tubuh jasmaninya runtuh. Pasir bintang berhamburan ke segala arah, dan darah merembes keluar dari sudut mulut Grand Moon dan Grand Sun. Dia menunjukkan ekspresi bingung. Keberanian Taisi langsung melonjak, dan dia mengeksekusi semua seni ilahi Kinmu dengan sempurna. Tubuhnya licin, dan dia tidak menahan diri. Dua dewa kuno Taiji menghindar berulang kali, dan luka-luka di tubuh mereka semakin banyak. Mereka berteriak dalam hati, Taisi ini adalah gaya bertarung bajingan, jadi bagaimana bisa ada bajingan bawaan tingkat kelima? Dia seharusnya bukan bajingan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Keduanya tidak tahan lagi. Mereka saling memandang dan tiba-tiba berteriak panjang serempak. Mereka mengaktifkan kemampuan ilahi alam Dao dari Tai Chi Dao yang telah mereka pahami. Seketika, meja pasir Tai Chi berubah menjadi alam semesta purba. Itu seperti ketika langit dan bumi diciptakan, alam semesta purba belum diciptakan, dan keempat ujungnya belum terbentuk, itu adalah hamparan yang luas. Adegan ini sangat mengerikan. Sebanyak 26 lapisan alam semesta purba saling tumpang tindih, membentuk 26 lapisan pola Tai Chi. Alam semesta Tai Chi saling tumpang tindih. Taisi jatuh ke dalam kemampuan ilahi. Tepat saat dia akan menggunakan trik yang sama lagi, dia merasakan bahaya dan segera mengubah gerakannya. Raungan datang dari tubuhnya yang bulat. Cermin takdir hijau di belakang kepalanya berputar dan bangkit. Saat cahaya cermin bersinar, sebanyak 26 tingkat alam semesta takdir hijau saling tumpang tindih. Kedua belah pihak meraung dan bertabrakan. Lang, terbang dari kapal emas yang melintasi dunia dan segera pergi untuk menyelamatkan bulan yang sangat mulia. Api yang sangat mulia hendak membunuh bulan yang sangat mulia ketika dia tiba-tiba merasa pusing. Dia tahu ada sesuatu yang salah dan buru-buru mundur. Dia merentangkan tangan kanannya dan meraih ke depan dengan kuat. Lang, hampir jatuh ke telapak tangannya. Dia bersembunyi di kehampaan, dan 5 tangan seperti api menembus lapisan kehampaan dan mencengkeramnya, meninggalkan bekas luka bakar di kehampaan. Yue Tianzun mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari api Tianzun. Lang, melambaikan tangannya, dan pita itu terbang keluar, berubah menjadi jembatan pelangi yang membawanya ke sana. Pemuja api surgawi itu berhenti. Pandangannya melewati kekosongan dan tertuju pada mereka berdua. Pemuja bulan di surga pulih dari keterkejutannya dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu bisa lolos? Perahu emas bayi bijak menyelamatkanku. Lang Bao menatap perahu emas itu dan melihat bahwa perahu emas itu melewati Yudu dan menabrak manusia surgawi yang sedang menyerang Qin Fengqing. Pemuja surgawi kehampaan mengangkat tangannya untuk menghalangi. Dia segera merasakan bahwa perahu emas itu tak terhentikan dan buru-buru menghindar. Perahu emas itu melesat lewat, dan seberkas cahaya keemasan jatuh dari perahu dan menyapu Qin Fengqing. Pada saat berikutnya, Qin Fengqing mendarat di haluan kapal. Pendeta Su menyerang kapal, tetapi cahaya keemasan menghalangi serangannya satu demi satu. Namun, cahaya keemasan itu tidak dapat menahannya lama-lama, dan dia takut kapal itu akan hancur. Pada saat ini, Ling Tianzun berjalan mendekat. Cahaya keemasan menyebar ke bawah, dan Ling Tianzun mendarat di haluan kapal. Jantung Su Tianzun berdebar kencang, keringat dingin mengucur di dahinya. Bahkan jika dia menyerang kapal emas itu sekarang, dia takut harus menghadapi serangan Ling Tianzun dan Qin Fengqing. Jika memang begitu, maka aku akan mengambil tubuh Earth Count terlebih dahulu. Senjata ilahi, yang mulia Raja Surgawi. Dia meninggalkan kapal emasnya,
dan roh primordialnya terbang, meraih tubuh Earth Count. Pada saat yang sama, di kedalaman Yudu, dalam kegelapan tak terbatas, api tiba-tiba menyala, dan api iblis yang mengamuk menyebar dengan cepat, menerangi senjata ilahi, bangsawan surgawi yang terhormat, yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Senjata suci, dahi bangsawan surgawi menyala-nyala dengan api, berubah menjadi dua tanduk panjang yang menjulang ke angkasa, menekan ke arah kapal emas. Pada saat ini, kepala tubuh-tubuh telah jatuh ke dahinya. Di aula besar di antara alisnya, sebuah senjata ilahi, Heavenly Venerate Royal, tiba-tiba membubung ke langit dan terbang keluar dari celah di antara jari-jari roh primordial Heavenly Venerate Void. Yang mulia Raja Surgawi, yang mulia senjata ilahi dari yang mulia Xiao. Heavenly Venerate Void terkejut dan segera menyadari bahwa senjata suci, Heavenly Venerate Royal, adalah senjata suci Heavenly Venerate Xiao. Dulu ketika Heavenly Venerate Xiao diasingkan oleh Heavenly Venerate Moon, senjata suci Heavenly Venerate Royal telah dirusak dan diambil oleh Heavenly Venerate Yu. Senjata suci itu awalnya tidak dapat digunakan, tetapi Qin Mu telah membuat kesepakatan dengan Nyonya Yuan Mu dan mengizinkannya untuk memperbaikinya. Ini buruk, senjata suci ini diambil oleh Yang Mulia Surgawi dan digunakan untuk menghadapi Raja Dewa Leluhur. Tubuh jasmani Yang Mulia Surgawi lemah, tetapi tubuh jasmani senjata suci ini kuat. Senjata suci ini cukup untuk menutupi kelemahannya dan memberi tempat bagi roh primordialnya yang terkuat untuk digunakan. Meskipun Heavenly Venerate Void telah menebak tujuan Heavenly Venerate Nether mengambil artefak suci ini, dia tidak berniat untuk pergi membantu Raja Dewa Leluhur. Dia berpikir dalam hati, tubuh Earth Count lebih penting. Roh primordialnya mencengkeram kepala Earth Count. Tepat saat menyentuhnya, kepala Earth Count tiba-tiba runtuh dan potongan-potongan seukuran dunia surgawi berjatuhan. Kehampaan surgawi yang agung itu tertegun dan menampakkan ekspresi tidak percaya. Tubuh hitungan bumi sebenarnya adalah cangkang kosong. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tubuh raksasa dari Earth Count itu kosong di dalamnya. Hanya ada selapis cangkang. Kemana perginya daging dan darah di bumi? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gila. Kemudian, dia melihat api karma yang tak terhitung jumlahnya menyala di dalam tubuh bumi, menghitung dan berkumpul menjadi bola api karma emas yang besar. Di dalam api karma, ada sosok yang terbakar. Dia sedikit tertegun dan menatap pria di dalam api karma. Dia adalah Earth Count Ah Chou. Tatapannya beralih dan mendarat di kaki Earth Count. Itu adalah Jade Lokpas. Ah Chou di Jade Lokpas adalah orang yang sama dengan yang ada di tubuh Earth Count. Hanya saja ruang di Yudu telah terdistorsi oleh kekuatan sihir yang besar, membuatnya tampak seperti ada dua orang. Di sisi lain, Qin Mu telah tiba di kaki Earth Count dan berjalan menuju Jade Lokpas. Di Jade Lokpas, Kaisar Dewa Langsuan duduk di monumen jasa api karma. Tangannya diletakkan di bawah pantatnya saat ia menopang dirinya sendiri. Ia menggoyangkan kakinya dan memperhatikannya berjalan santai ke celah itu. Yang muliamu, apakah kau kesini untuk mencari Pangeran Bumi Ah Chou atau untuk mencari reinkarnasi Adipati Surgawi? Kaisar Dewa Langsuan tersenyum dan berkata dengan santai, kau terlambat. Saudaraku, Yang Mulia Surgawi Hao telah meramalkan bahwa kau akan datang ke sini dan juga telah meramalkan rencana Pangeran Bumi, rencana Adipati Surgawi. Dia tahu segalanya tentangmu seperti punggung tangannya. Qin Mu datang ke hutan prasasti api karma dan tatapannya berkedip. Dia bertanya dengan suara yang dalam, di mana Pangeran Bumi Ah Chou? Kaisar Ilahi Langsuan masih duduk di atas lempengan api karma, mengayunkan kakinya, kau hanya bertanya pada Ah Chou dan bukan pada Adipati Surgawi. Yang muliamu, Pangeran Bumi Ah Chou telah jatuh ke tanganku, dan Adipati Surgawi yang telah bereinkarnasi juga telah jatuh ke tanganku. Jika Adipati Surgawi mendengar kata-katamu, dia akan sedih. Qin Mu tersenyum tipis dan bertanya, lalu, di mana Adipati Surgawi? Kaisar Ilahi Langsuan melambaikan tangannya dan tiba-tiba melihat seutas tali emas tergantung dari langit. Adipati Surgawi diikat di belakang punggungnya dan diikat dengan kakinya, tergantung di udara oleh tali emas itu. Di bawah sana terdapat api karma di hutan prasasti. Api itu menyala terus-menerus, cukup untuk mencapai Adipati Surgawi. Qin Mu mendongak untuk melihat. Meskipun Adipati Surgawi telah terbakar hingga tak dapat dikenali, dia masih hidup, jadi dia terus bertanya, lalu bagaimana dengan Pangeran Bumi Ah Chou? Kaisar Ilahi Langsuan bertepuk tangan lagi, dan tali emas lainnya tergantung dari langit. Pangeran Bumi Ah Chou diikat dengan cara yang sama seperti Adipati Surgawi. Qin Mu tidak dapat menahan tawa. Itu pantas untukmu. Kaisar Ilahi Langsuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Mulia Surgawimu tampaknya tidak mengkhawatirkan mereka sama sekali. Khawatir, Qin Mu berkata dengan santai, dulu,
Mereka berinisiatif mencari kematian dan mencari kematian dengan segala cara yang mungkin. Mereka tidak pernah meminta pendapatku, menyebabkan aku tidak hanya mempertaruhkan nyawaku untuk mereka, tetapi juga nyawa temanku. Jika itu adalah nyawaku, itu akan baik-baik saja, tetapi jika aku ingin teman-temanku mempertaruhkan nyawa mereka untuk kedua bajingan tua itu, aku tidak akan senang. Apakah Kaisar Dewa punya cambuk? Cambuk mereka beberapa kali untukku. Kaisar Ilahi Langsuan menatapnya dan cambuk ilahi meluncur keluar dari lengan bajunya. Tanpa menoleh ke belakang, cambuk itu mencambuk tubuh Adipati Surgawi. Bagus sekali, Qin Mu bersorak. Kaisar Ilahi Langsuan melepaskan telapak tangannya, dan cambuk ilahi itu terbang otomatis. Cambuk itu terus-menerus menyerang Adipati Surgawi dan Ah Chou yang sedang digantung. Ketiga mata Qin Mu berbinar, dan dia bersorak lagi dan lagi. Dia hanya merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Ketika Kaisar Surgawi Langsuan melihat bahwa dia tidak berpura-pura, dia bertanya dengan ragu, "Kaisar Surgawimu, Anda tampaknya tidak merasa kasihan pada mereka." "Kasihan mereka, Pui," Qin Mu berkata dengan marah, "kedua orang tua ini sedang mencari kematian. Tidak apa-apa jika mereka mati, tetapi setelah kamu bangkit, kemampuanmu hampir sama seperti sebelumnya. Namun, setelah mereka bangkit, mereka juga ditangkap olehmu dalam satu gerakan. Mereka benar-benar mengecewakanku." Sang Adipati Surgawi merasa malu. Kemampuannya saat ini memang sudah jauh berbeda dengan era kehidupan sebelumnya. Adapun Earth Cow Nah Chou, ketiga jiwanya telah tersebar, jadi dia belum dibangkitkan oleh Qin Mu. Tidak ada kesadaran di tubuhnya, jadi dia tidak merasakan apapun yang dikatakan Qin Mu. Tatapan mata Kaisar Dewa Langsuan berkedip, lalu dia tersenyum. "Kenapa kita tidak membunuh mereka?" Qin Mu tidak keberatan, dia melambaikan tangannya. "Kaisar Dewa, silakan bunuh mereka. Aku dipuja oleh Dewa Kuno sebagai penyihir agung abadi dari 10.000 kesengsaraan. Jika kau membunuh mereka, aku juga bisa membangkitkan mereka. Kau baru saja menghancurkan tubuh jasmani dan kultivasi mereka. Kita bisa mulai dari awal." Kaisar Dewa Langsuan mengangkat alisnya. Tampaknya agak sulit menggunakan metode seperti itu untuk memaksa Qin Mu menyerah. "Kalau begitu aku akan membunuh mereka." Kaisar Dewa Langsuan tersenyum. "Aku benar-benar ingin menguji apakah seni ilahi awal absolutku dapat menghancurkan mitos bencana abadi milikmu." Oh, tangan kanan Qin Mu mendarat di gagang pedang malapetaka, dan dia berjongkok sedikit. Tubuhnya sedikit condong ke depan, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kaisar Dewa dapat membunuh mereka, tetapi begitu Kaisar Dewa membunuh mereka, Kaisar Dewa juga akan mati." Kaki Kaisar Ilahi Langsuan yang bergoyang berhenti gemetar, dan tubuhnya tidak dapat menahan ketegangan saat dia menatap setiap gerakannya. Dia tersenyum. "Yang muliamu, apakah mereka sandera yang dulu kuancam, atau mereka sandera yang dulu kau ancam? Aku merasa seperti dipaksa olehmu sekarang." Ekspresi Qin Mu tenang. "Mungkin keduanya mungkin. Langsuan, dengan kecerdasanmu, kau seharusnya bisa menebak bahwa Yang Mulia Surgawi mengirimmu untuk menghentikanku menggunakanmu sebagai alasan untuk membunuhku. Dia tidak membunuhku, tetapi kau. Karena kau adalah saudaranya, kau adalah yang paling mengancam tahtanya." Sebuah istana surgawi muncul di belakang kepala Kaisar Ilahi Langsuan, dan buah dao melayang di aula langit yang menjulang tinggi. Dia tersenyum. "Yang muliamu ingin menabur perselisihan di antara kita. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku dengan kemampuanmu? Bukan untuk menebar perpecahan, melainkan untuk menebar kebenaran. Hati Dao Qin Mu kosong, karena kalian mencoba memurnikanku di surga surgawi. Aku memiliki keyakinan 70 hingga 80% tentang cara membunuh kalian semua," katanya dengan tenang. "Setiap pemuja surgawi di surga surgawi, selain pemuja surgawi awal absolut dan pemuja surgawi luas yang telah mencapai Dao, aku memiliki keyakinan untuk membunuh siapapun. Pemuja surgawi Gong mati di tanganku, jadi Kaisar Ilahi seharusnya tahu ini." Kaisar Ilahi Langsuan menyipitkan matanya dan menatapnya. "Aku hanya butuh satu gerakan untuk membunuh Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi. Aku hanya butuh satu gerakan untuk membunuhmu." Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, "Lagi pula, kau bisa membunuh Adipati Surgawi dengan satu gerakan, tetapi jika kau ingin membunuh Pangeran Bumi Ah Chou, satu gerakan saja tidak mungkin. Pangeran Bumi telah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin ia telah mulai merencanakan sejak hari Pangeran Bumi Ah Chou menyerang Istana Surga. Selama 800.000 tahun ini, ia menggunakan api karma untuk menempa tubuh emas Pangeran Bumi Ah Chou, dan itu tidak bisa dihancurkan. Belum lagi kau, bahkan jika ayahmu, sang awal yang absolut, datang sendiri, ia mungkin tidak dapat menghancurkan tubuh emas api karmanya dengan satu gerakan."
Telapak tangan Kaisar Ilahi Lang Xuan dipenuhi keringat. Dia tertawa, kau hanya butuh satu gerakan untuk membunuhku. Yang mulia surgawi, kau terlalu banyak menaruh emas di wajahmu. Istana surganya bergemuruh, 28 istana menjaga istana surga, membuat kekuatan tempur dan auranya semakin kuat. Monumen kebajikan api karma yang didudukinya juga tidak dapat menahan tekanannya. Monumen itu hancur sedikit demi sedikit, dan bagian-bagian yang hancur langsung berubah menjadi debu. Monumen itu bahkan berasimilasi ke dalam ki awal yang absolut. Weng, harta karun ilahi embrio roh Qinmu menyebar, dan pohon dunia di belakangnya muncul. Auranya juga meningkat tiba-tiba. Kaisar Dewa Lang Xuan mengeksekusi buah dao, dan buah itu berputar di langit di atas aula langit melonjak milik surga. Roh primordialnya duduk di singgasana Kaisar, dan suaranya keras dan jelas, Yang muliamu, kau terlalu sombong. Setelah aku memperoleh buah dao, kultivasiku meningkat dalam garis lurus. Pemahamanku tentang jalan awal absolut jauh di atasmu, bahkan di atas ayahku, awal absolut. Aku telah berkultivasi ke surga ke-35 dari alam dao awal absolut. Auranya bergetar dan hancur. Hanya auranya saja yang menyebabkan hutan monumen api karma di sekitar Qinmu runtuh dan hancur. Pada saat yang sama, cambuk dewa yang sedang mencambuk Sang Adipati Surgawi itu tiba-tiba melilit tenggorokan Sang Adipati Surgawi dan mengencangkannya dengan erat. Sang Adipati Surgawi tidak mengatakan sepatah kata pun dan mukanya memerah karena dicekik. Cambuk ilahi itu bagaikan ular piton, semakin erat mengikat, mencekik leher Sang Adipati Surgawi semakin tipis. Qinmu mengabaikannya dan hutan monumen di sekitarnya runtuh, hanya menyisakan tanah di bawah kakinya yang tidak bergerak. Lang Xuan, saat itu ketika kamu dan aku menjelajahi bahaya di bawah danau giok istana leluhur, kami bertemu dengan pemilik buah dao milikmu. Aku mengagumi semangat mendominasi milikmu. Qinmu berkata dengan tenang, kau menolak godaan pemilik buah dao dan menjatuhkannya ke dalam kehancuran alam semesta prasejarah. Saat itu, kau sedang bersemangat, seberapa tinggi dan perkasa dirimu. Mengapa kau kehilangan semangat seperti itu hari ini dan menjadi anjing pemuja surgawi Haotian? Dan pemuja surgawi Haotian menjadi anjing tuan muda istana Miluo. Kau bahkan lebih buruk darinya. Apa alasan yang membuatmu begitu tertekan? Yang mulia surgawimu, kau masih belum bisa menjadi yang mulia surgawi ke-10. Lang Xuan mengencangkan cambuknya, dia mencibir dan berkata, jika kamu menjadi yang mulia surgawi ke-10, kamu dapat memahami pilihanku. Bagi kami, yang mulia surgawi ke-10, tidak ada cita-cita, hanya kepentingan. Demi kentunganku sendiri, aku menekan penguasa buah dao dan dengan paksa menelan buah daunnya. Aku juga dapat mengandalkan yang mulia surgawi yang luas untuk kentunganku sendiri. Demikian pula, yang mulia surgawi yang luas juga akan mengandalkan tuan muda istana Miluo untuk keuntungannya sendiri. Ekspresi Qinmu berubah muram. Aku mengerti. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, 49 harta karun tertinggi dao surgawi jatuh dari domain harta karun ilahi embrio rohnya. Bersamaan dengan itu ada panggung eksekusi dewa dari istana leluhur dan 2 pisau misterius eksekusi dewa. Kemunculan pisau misterius eksekusi dewa menyebabkan 49 harta karun tertinggi dao surgawi lainnya bergemuruh dan mengguncang dao surgawi. Pisau misterius eksekusi dewa adalah dao surgawi ke-50, iblis surgawi. Ketika pisau misterius itu muncul, mereka melengkapi dao surgawi ke-50. Adipati surgawi segera merasakan 50 harta karun tertinggi dao surgawi dan memfokuskan pikirannya. 50 harta karun tertinggi dao surgawi segera terbang keluar dari harta karun ilahi embrio roh Qinmu dan menebas tali emas di atas kepalanya dan cambuk ilahi yang melilit lehernya. Monumen kebajikan api karma di bawah pantat Kaisar Ilahi Lang Xuan langsung runtuh. Kakinya mendarat di tanah, dan roh primordialnya berbalik untuk menyerang Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi Ah Chou pada saat yang sama. Serangan ini sangat agung dan megah, melepaskan seni ilahiyah alam dao dari jalur permulaan absolut hingga ekstrim. Pada saat yang sama, istana surgawinya yang agung berputar dengan suara siulan, dan energi yang sangat mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya. Dia mengerahkan seluruh kultivasinya untuk menyerang Qinmu. Dia tidak hanya ingin membunuh Adipati Surgawi dan Ah Chou, dia juga ingin membunuh Qinmu. Namun, saat dia bergerak, buah dao berputar tiba-tiba berhenti. Kaisar Ilahi Lang Xuan langsung merasa bahwa pemahamannya tentang jalan awal yang absolut telah lenyap tanpa jejak. Hanya jari asal ilahi yang telah dipahaminya dari jalur awal absolut yang masih ada. Namun, seni ilahi alam jalur dari jalur awal absolut yang dijalankan oleh roh primordialnya dan seni ilahi alam dao surgawi ke-35 yang dijalankan oleh tubuh jasmaninya telah kehilangan semua kekuatannya. Jari asal ilahi adalah surga pertama dari alam daunnya,
dan dia telah memahami seni ilahi agung dari awal yang absolut sendiri. Setelah itu, dia tidak memahami surga kedua untuk waktu yang lama. Itu terjadi hingga dia dan Qin Mu memasuki pecahan surga besar di bawah tanah Danau Giok dan memperoleh buah Dao. Setelah memperoleh buah Dao, ia memahami alam Dao awal yang absolut. Seolah-olah ia mendapat bantuan Tuhan, dan ia memahami lapisan demi lapisan alam Dao, mendorong jalan awal yang absolut ke surga ke-35 alam Dao. Tingkat ini jauh melampaui ayahnya, Sang Absolute Beginning, dan adiknya, Heavenly Venerate Hao. Dia bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di dunia dan hanya selangkah lagi dari Absolute Beginning menjadi Dao. Tetapi sekarang, semuanya bagaikan bunga di cermin, lenyap tanpa jejak. Dia hendak mengubah gerakannya karena putus asa, ketika pedang malapetaka Qin Mu telah meninggalkan sarungnya dan sampai di tengah alisnya. Dengan sedikit gemetar, cahaya pedang menusuk otaknya. Cahaya pedang terbagi menjadi 5 dan berubah menjadi 5 tali merah. Namun, tubuh utama pedang bencana tidak menembus otaknya. Sebaliknya, pedang itu berbalik dan langsung menembus gerbang surga selatan istana surgawinya. Dalam perjalanannya, pedang itu menghancurkan semua bangunan istana surgawi dan mengguncang sungai surgawi di istana surgawi hingga berubah menjadi 2 gelombang besar, membelah Danau Giok menjadi 2 sisi. Pedang ini membelah ibu kota Batu Giok menjadi 2, dan di saat berikutnya, pedang itu tiba di aula harta karun Ling Xiao. Di dalam istana Ling Qiao, roh primordial Kaisar Ilahi Langsuan berbalik. Jari asal-usul dewa, jarinya bertemu dengan cahaya pedang, dan kekuatannya meledak. Itu memang layak menjadi kemampuan ilahi nomor 1 di antara 10 pemuja surgawi. Meskipun sederhana, kekuatannya mengerikan. Namun, cahaya pedang bertemu dengan kekuatan jari asal ilahi dan menembus kekuatan serangan ini bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Pedang bencana menusuk ujung roh primordialnya dan melesat keluar dari bagian terakhir ibu jarinya, berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus otak roh primordialnya. Roh primordial Kaisar Ilahi Langsuan membeku, begitu pula tubuh jasmaninya. Pada saat yang sama, buah Dao itu menghancurkan balai harta karun Ling Xiao dan mendarat di otak roh primordial Kaisar Ilahi Langsuan dengan keras. Buah itu berputar cepat, dan pedang malapetaka menembusnya. Pada saat yang sama, langit luas yang sangat agung muncul di belakang Qin Mu, dan 35 istana surgawi di belakang kepalanya berubah menjadi 10.000 roda surgawi yang jatuh berhamburan, menghancurkan domain harta karun ilahi embrio roh Qin Mu. Mereka menghisap Qin Mu dan domain harta karun ilahi embrio rohnya ke dalam 10.000 roda surgawi. Surgawi memuliakan surga yang luas. Suara keheranan Qin Mu datang dari 10.000 roda surgawi, dan tubuhnya melewatinya, ingin membebaskan diri. Yang mulia surgawimu, keterampilanmu masih kurang. Yang mulia surgawi langit yang luas menekan telapak tangannya, dengan paksa menekannya ke dalam roda surgawi. Di depan 10.000 roda surgawi, di pengadilan surgawi Langsuan, buah Dao dalam roh primordial Langsuan berputar dengan gila, memusnahkan kesadaran Langsuan dan mengendalikan roh primordialnya. Roh primordialnya dan istana surgawi pengadilan surgawi melesat turun, bersiap untuk merasuki tubuh jasmani Langsuan. Tepat saat buah Dao mengendalikan Yuan Shen-nya untuk memasuki tubuh Kaisar Dewa Langsuan dan memasuki gelabelannya, tiba-tiba ia melihat 5 tali merah tersembunyi di tengah gelabela Langsuan. Yuan Shen-nya jatuh tepat ke tali merah itu. Tali merah itu dengan cepat diikat dan melilit Yuan Shen dan buah Dao milik Langsuan. Tuan Muda Ketujuh, raungan marah datang dari buah Dao. Adipati Surgawi melepaskan diri dan menangkap prajurit Dao Surgawi. Dia mengendalikan 50 harta karun tertinggi Dao Surgawi, dan kekuatan 50 harta karun tertinggi Dao Surgawi langsung mendidih. Sebuah serangan menghantam punggung Kaisar Surgawi Langsuan, dan tubuh Langsuan hancur. Kekuatan Adipati Surgawi belum mencapai tingkat seorang pemuja surgawi. Kekuatan dharmanya jauh lebih lemah daripada di kehidupan sebelumnya, tetapi yang membuatnya lebih kuat daripada Adipati Surgawi di kehidupan sebelumnya adalah bahwa ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Surgawi, bahkan lebih dalam daripada putranya, Raja Dewa Leluhur. Setelah terbebas dari tubuh fisik Adipati Surgawi dan belenggu Dao Surgawi, dia pun semakin memahami makna Dao Surgawi, dan semakin dekat dengan Dao Surgawi. Senjata Dao Takdir Surgawi dari 50 harta karun tertinggi Dao Surgawi mendarat di tangannya, 49 harta karun tertinggi, termasuk tatanan surgawi, ki surgawi, segel surgawi, suan surgawi, dan rahasia surgawi, terus berubah dan maju lapis demi lapis, menghancurkan tubuh fisik Kaisar Ilahi Langsuan. Ketika tubuh fisik Langsuan hancur, istana surgawi di tengah alisnya tiba-tiba meluas dan meluas. 5 tali merah menembus istana surgawi ke segala arah dan melewati buah Dao.
Adipati Surgawi memegang senjata dao aksioma surgawi di tangannya dan menyerang ke depan. Ke-49 harta dao surgawi terbang ke atas dan ke bawah, terus-menerus bergabung bersama untuk membunuh. Mereka menghancurkan bangunan-bangunan di pengadilan surgawi Langsuan dan langsung menuju buah dao. Buah dao tersangkut di simpul merah. Ia tidak berani melawan dan hanya bisa menyaksikan saat ia mendekat. Kalau saja sang adipati surgawi menyentuh simpul merah, buah dao miliknya mungkin takkan mampu bertahan. Pada saat ini, Yang Mulia Hao muncul di depan buah dao. Dia melambaikan tangannya dan sebuah lubang pembuangan muncul. Adipati surga jatuh ke dalam lubang pembuangan bersama dengan harta karun itu. Lubang pembuangan itu bergetar hebat, 50 harta karun dao surgawi berputar dan menyerbu keluar bersama Duke of Heaven. Adipati langit terbang keluar dari istana surgawi Kaisar Ilahi Langsuan dan mendarat di tanah. Pedang surgawinya menebas Pangeran Bumi Ahchou. Tali emas yang mengikat Pangeran Bumi Ahchou terlepas dan dia menghantam hutan lempengan batu. Tidak buruk, Yang Mulia Surgawi Hao memujinya. Matanya seperti dua lubang hitam yang tak terkalahkan, dia memancarkan perasaan yang sangat tidak nyaman. Adipati Surgawi, setelah Anda dibangkitkan oleh Yang Mulia Surgawimu, kemampuan Anda menjadi jauh lebih tampan dari sebelumnya. Ketika Anda masih menjadi Yang Mulia Surgawi Hong, meskipun kekuatan Dharma Anda adalah yang terbaik, kultivasi Dao Heart Anda terlalu buruk. Setelah Yang Mulia Surgawi Qin membuka alam Dao, Yang Mulia Surgawi Hong tertinggal dan ditipu oleh Yang Mulia Surgawimu. Adipati Surgawi, jika Anda bersedia kembali ke Yang Mulia Surgawi ke-10, saya akan menyambut Anda. Adipati Surgawi mengangkat senjata Dao prinsip surgawinya, dan harta karun tertinggi Dao Surgawi menari-nari di sekelilingnya. Dia terkekeh dan berkata, kematian Hong tidak ada hubungannya denganmu yang sangat dihormati di surga. Aku sendiri yang menyebabkannya. Lebih jauh, orang yang membunuh Hong bukanlah Mu yang sangat dihormati di surga, tetapi Raja Dewa Leluhur Putra Jahat. Di belakang kepala langit luas yang sangat tinggi, 35 istana surgawi membentuk 10.000 roda surgawi. Qinmu mencoba untuk menghancurkan formasi dan melarikan diri, tetapi 35 istana surgawi langit luas yang sangat tinggi terus berubah dan menghalanginya. Jade roh yang sangat terhormat, sekarang kamu tahu bahwa bekerja sama denganmu yang sangat terhormat itu sama saja dengan meminta kulit harimau, kan? Pemuja surgawi langit luas tiba-tiba berkata, pemuja surgawimu tidak bermoral. Bahkan jika kamu membuat aliansi buah dao dengannya, dia akan tetap menghancurkannya kapan saja. Adipati surgawi juga sangat jelas tentang hal ini. Qinmu tidak lagi berusaha melarikan diri, dia tertawa keras. Jade roh yang sangat terhormat, apakah aku telah memutuskan aliansi buah dao denganmu? Ketika kamu dan aku mendirikan aliansi buah dao di roda surgawi 10.000 dao, kita berbicara tentang aku yang membantumu merasuki Kaisar Ilahi Langsuan. Baru saja, aku membantumu merasuki Langsuan, dan aku tidak melanggar sumpahku. Catatan, lihat episode atau bab 1558 untuk detailnya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pikiran tentang giok roh agung dalam buah dao menyebar, dia mencibir, Tuan Muda Ketujuh Istana Miro memang sesuai dengan reputasinya. Kamu memang membantuku memiliki Langsuan, tetapi pada saat yang sama, kamu juga meninggalkan segel aneh ini di tubuh Langsuan. Tidak hanya itu, kamu bahkan mengambil kesempatan untuk menembus buah daoku dalam upaya untuk membunuhku. Di dalam roda surgawi 10.000 jalur, wajah Qinmu penuh dengan kemuliaan. Pedang itu adalah kecelakaan, dan aku tidak tahu bahwa kamu begitu cemas, itulah sebabnya kamu tidak menyadarinya. Namun, simpul tali merah adalah sesuatu yang telah aku rencanakan sejak lama. Yang Mulia adalah seorang praktisi Tao prasejarah, jadi jika aku membiarkanmu turun ke alam semesta ini, tidak akan ada cara bagi orang lain untuk bertahan hidup. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Namun, yang tidak kuduga adalah bahwa setelah kamu membentuk aliansi denganku, kamu benar-benar akan membentuk aliansi dengan Yang Mulia Surgawi. Kemampuanmu untuk menjadi bermuka dua dan bermata tiga juga tidak buruk. Tuan Muda Ketujuh, bukan aku yang menemukan surga yang mulia, surga yang luas, tetapi surga yang mulia, surga yang luas, yang menemukan aku. Qinmu tercengang. Saudaraku, surga yang luas, apakah kamu yang menemukannya? Penghormatan surgawi surga luas memiliki senyum di wajahnya. Rekan Taoismu, jika Anda dapat menemukannya, mengapa saya tidak dapat menemukannya? Hari itu ketika Anda ditekan oleh saya di roda surgawi 10.000 jalan, Anda mengambil kesempatan untuk mengamati jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari beberapa orang yang terhormat di surga. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengamati jalan, keterampilan, dan seni ilahi mereka. Senyum di wajah Qinmu berangsur-angsur memudar.
Penghormatan surgawi yang luas melanjutkan, rahasia dalam buah Langsuan Dao juga tidak dapat disembunyikan dariku. Ketika kamu berkomunikasi dengan supremasi Lingyu, kamu juga tidak menyembunyikannya dariku. Kamu dapat mencapai kesepakatan dengan giok roh yang sangat terhormat, jadi aku juga bisa. Bekerja sama denganku berarti bekerja sama dengan Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo. Tidak peduli apa, itu jauh lebih baik daripada bekerja sama dengan Tuan Muda ketujuh Istana Miluo yang tidak menepati janjinya, kan? Ekspresi Kinmu berubah suram saat dia bertanya, lalu bagaimana kamu menyingkirkan Kaisar Pendiri dan datang ke sini? Pemuja surgawi langit luas berkata dengan santai, siapa yang bilang aku menyingkirkan Kaisar Pendiri? Pemuja surgawimu, agar aku bisa hidup dari naga Han sampai sekarang, aku punya begitu banyak cara yang tidak dapat kau bayangkan. Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat mendukungku juga bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan. Aku punya dua sisi. Kaisar Pendiri terhalang oleh tubuhku yang telah mencapai Dao sementara tubuhku yang kembali dari reruntuhan pergi ke Yudu untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Karena Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat mendukungku dan memiliki kekuatan mereka, mengapa aku tidak menggunakan mereka? Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tampaknya memiliki keunggulan dalam pertempuran Yudu, tetapi sebenarnya, semuanya masih di bawah kendaliku. Adipati Surgawi mengangkat Pangeran Bumi Ahchou dan mundur tanpa suara. Dia merasakan bahwa situasinya tidak baik. Situasi saat ini jelas telah melampaui perhitungan Kinmu, dan kartu truf dari hamparan luas surgawi juga telah melampaui perhitungan Kinmu. Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak akan bisa. Pemuja surgawi yang luas menutup mata padanya, dia tersenyum dan berkata, pemuja surgawi yang luas, kamu memang orang yang paling merepotkan yang pernah kutemui. Terlepas dari apakah itu strategi atau rencanamu, kamu telah membuatku tercengang. Namun, waktumu terlalu singkat. Jika aku memberimu 3 hingga 500 tahun lagi, kamu benar-benar dapat membalikkan keadaan. Hanya saja kamu belum berhasil. Dalam pertempuran di antara kita, kamu selalu tertinggal satu garis. Garis ini adalah perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Dia mengangkat tangannya, dan suaranya bergema di seluruh kota Hades, menyebar ke setiap sudut kota, Su, Ling, Yu, Su, Huo, Yue, Lang, Taichi, Taisi, dan yang lainnya yang sedang bertarung dapat mendengarnya dengan jelas. Gunakan dengan bijak, karena aku mendapat dukungan dari Istana Miluo, aku harus memanfaatkannya dengan baik. Istana Miluo adalah kekuatanku. Kekuatanku begitu besar sehingga telah membuat ayahku, Taichu, putus asa. Dia tidak punya pilihan selain tunduk padaku. Gemuruh, Yudu terbelah dan sekeping langit yang menjulang tinggi terbang keluar. Ia menekan turun dari langit, dan kemanapun ia lewat, angin dingin dan sunyi bertiup, memaksa Su, Ling, Anda, leluhur, api, bulan, Lang di sini, Taichi, Taisi, dan yang lainnya untuk menghindarinya. Tiba-tiba, pecahan langit besar lainnya terbang menuju Yudu, diikuti oleh pecahan ketiga dan keempat. 16 pecahan langit yang sangat besar itu seperti cermin transparan, dan masing-masing memiliki prisma heksagonal yang besar. Kinmu melihat ke kejauhan dan melihat bahwa prisma heksagonal itu memiliki ritme Dao yang aneh, hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar. Mungkinkah prisma heksagonal di langit yang sangat besar itu dipahat dari pohon Dao? Sekalipun dia terperangkap dalam roda surgawi 10.000 jalan surgawi yang memuliakan surga, dia masih dapat menggunakan mata vertikal di tengah alisnya untuk melihat segala sesuatu di dunia luar. Prisma segi 6 di pecahan Daluo Heaven diukir dengan berbagai macam pola aneh. Prisma itu berdiri diam di tengah angin dingin. Saat pecahan-pecahan Daluo Heaven berputar, buah Dao muncul di bagian atas setiap pola aneh pada prisma. Buah Dao retak dan darah mengalir keluar dari buah Dao seperti cacing tanah yang mengalir di sepanjang pola. Pola-pola itu langsung tampak hidup. Pola-pola itu berputar dan berputar, memancarkan cahaya Dao yang menyilaukan. Cahaya Dao melewati refraksi pecahan langit yang besar dan bersinar ke segala arah. Pola Dao aneh yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan Yudu. Seolah-olah bubuk mesiu telah dinyalakan dan mengalir liar di Yudu. Orang-orang yang bertempur merasakan suatu kontrak aneh yang terhubung dengan tubuh fisik dan roh primordial mereka. Ini adalah susunan pengorbanan darah yang tercetak di Istana Leluhur. Kontrak ini adalah kontrak pengorbanan darah. Yang Mulia Surgawi berkata, isi kontraknya sangat sederhana. Kontrak ini adalah pertukaran daging dan darah antara dua alam semesta. Makhluk hidup dari alam semesta lain akan ditukar dengan makhluk hidup dari alam semesta ini. Kontrak pengorbanan darah ini dibuat oleh Tuan Muda keempat dengan mengorbankan 16 praktisi Dao dari zaman alam semesta sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagimu untuk menolak. Kamu juga tidak berdaya untuk menolak.
Selama kamu mati, kontrak pengorbanan darah akan diaktifkan. Duke of Heaven menggendong kaun yang jelek dan bumi di punggungnya secepat kilat, berniat untuk melarikan diri dari Yudo. Mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan rasa putus asa di hatinya dan menghentikan langkahnya. Sekarang, bahkan jika dia bersikap buruk rupa dan melarikan diri dari Yudo, dia masih akan membawa kontrak pengorbanan darah ini. Adipati Surga merendahkan suaranya dan terkekeh. Teman lama, aku khawatir aku tidak akan mampu melindungi tubuh fisikmu. Jika aku bisa bertahan hidup, kita akan bertemu lagi di masa depan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yudo. Dia melihat apa yang dilihat oleh Earthbound saat dia mendongak ke Yudo. Itu adalah berjuta-juta kehidupan di alam semesta. Di tiap dunia, kehidupan yang tak terhitung banyaknya, suka duka, semuanya terpantul di matanya. Dulu, Adipati Langit tidak mengerti mengapa bangsawan bumi tidak ingin mencapai Dao dan mengapa ia hanya ingin menjadi manusia. Sekarang, ia agak mengerti. Jika seseorang harus mengorbankan kebahagiaan dunia untuk menjadi seorang Dao, lalu apa gunanya menjadi seorang Dao? Lebih baik menjadi seseorang yang memiliki kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, perpisahan, dan kegembiraan. Adipati Surgawi merentangkan lengan bajunya dan meraih harta paling berharga dari Dao Surgawi, berniat kembali untuk menyelamatkan Kinmu. Pada saat itu, langit Yudo terbelah, dan istana Surgawi bersinar dengan cahaya ilahi yang intens saat turun dari langit. Itu adalah istana Surgawi Sang Pencipta. Istana Surgawi Sang Pencipta tidak memiliki pemilik, dan tanpa kendali Nyonya Yuanmu, tidak seorang pun dapat menggunakan senjata ilahi pencipta di istana Surgawi Sang Pencipta. Pemuja Surgawi Hao tersenyum tipis, dan roda surgawi di belakang kepalanya berputar. Harta karun pendamping Dewi Taisu terbang keluar dan mendarat di istana Surgawi Sang Pencipta. Senjata ilahi penciptaan di istana Surgawi Sang Pencipta langsung diaktifkan. Jalan penciptaan hampir mendidih di istana Surgawi itu. Senjata ilahi penciptaan yang diciptakan oleh Ling Tianzun di masa lalu berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan sinar cahaya melesat keluar dari senjata ilahi yang sangat rumit itu, di dalam cincin yang berputar, tubuh yang agung secara bertahap tercipta. Tiba-tiba, senjata suci bangsawan surgawi mengambil langkah besar ke depan. Adipati Surgawi menarik napas dingin dan tidak peduli untuk menyelamatkan Kinmu. Dia segera bergegas ke arah kapal emas penyeberangan dunia. Grandmaster Surgawi Ling, aku akan berurusan dengan Grandmaster Surgawi Su. Dia berteriak keras, senjata ilahi pencipta diciptakan olehmu, kau yang mengurusnya. Grandmaster Surgawi Hao tidak keberatan dan berjalan menuju istana Surgawi Ayah Pencipta. Senjata ilahi penciptaan telah menyatu dengan Dao Taisu untuk mengabulkan semua permintaan. Harta karun pendamping Bibi Taisu bukan lagi senjata ilahi Grandmaster Surgawi Ling. Adipati Surgawi berpikir bahwa Grandmaster Surgawi Ling dapat menghancurkan senjata ilahi penciptaan, tetapi dia melebih-lebihkannya. Kinmu bertanya, Yang Mulia Surgawi Hao Tian, mungkinkah kau berencana untuk membiarkan Ling Yu yang agung tetap berada di tubuh senjata ilahi Yang Mulia Surgawi Kerajaan? Penghormatan Surgawi Hao Tian tersenyum. Penghormatan Surgawimu memang pintar, tetapi dia tidak cukup pintar. Aku membunuh Bibi Taisu, yang merupakan langkah paling penting bagiku untuk menyatukan dunia. Setelah memperoleh Dao Taisu dan harta karun tertinggi Taisu, aku dapat mengendalikan senjata ilahi penciptaan. Aku dapat membuat senjata ilahi sebanyak yang aku inginkan. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat senjata ilahi, tubuh jasmani Earthbound adalah bahanku. Perjanjian yang dibuat oleh Supremacy Spirit Jade denganku adalah untuk menghidupkannya kembali. Aku tidak sepertimu, aku akan menepati janjiku dan membiarkan dia menggunakan senjata suci untuk membangkitkan dirinya sendiri. Dia membawa buah Dao milik Kinmu dan roh supremasi Jade ke istana Surgawi Pencipta. Senjata-senjata suci ini adalah modal untuk membunuhmu, Yue, dan yang lainnya, katanya. Namun, tujuanku tidak sesederhana itu. Aku masih perlu memikat Ling, sang pemuja surgawi, dan menggunakan harta karun Tuan Muda keempat dari istana Miluo untuk membunuhnya. Adipati Surgawi telah pergi untuk menggantikannya dan membiarkannya datang. Kinmu tiba-tiba tersenyum. Kamu bilang kamu bisa membangkitkan batu giok roh yang sangat dihormati, jadi bisakah kamu melepaskan simpul merah yang kutinggalkan? Jika kamu tidak bisa melepaskan simpul merah, batu giok roh yang sangat dihormati hanya akan mati. Pupil mata surgawi yang jernih sedikit mengecil, tatapannya jatuh pada simpul merah yang menembus roh primordial Langsuan dan buah Dao dari Supreme Spirit Jade. Saya benar-benar tidak bisa membatalkannya. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Surgawi berkata dengan nada meminta maaf, Jade roh tertinggi, maafkan aku, tapi aku tidak bisa memenuhi perjanjian kita. Kau hanya bisa mati.